Berita COVID-19. Hari ini sudah 50 ribuan orang. Wah, semakin parah nih COVID-19. Manalah ya. Apa ya kira-kira mau dibuat ya? Apa ya? Pusing. Para YouTuber mungkin juga bingung. Apa ya? Hei, apa ini? Wah, dapat kiriman lagi. Apa sih isinya sih? Kita unboxing dulu ini. Ya, kita unboxing. Mudah-mudahan sesuatu yang baru. Hai guys, welcome to my channel, Frobi Channel. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oh ya, channel ini terkait dengan video tutorial, fotografi, hipnosis, dan juga vlogger. So, jangan ketinggalan. Let's get started. Nah, kali ini kita akan mengunboxing yaitu sound card. Nah, apa itu barangnya? Ini dia, baru datang. Sound card ini tadi jatuh dan ketiban rezeki. Oke guys, kita akan unboxing bersama seperti apa sih sound card yang baru ini. Dan kita akan membandingkan nanti satu sound card yang lebih awal, yaitu sound card V8. Let's go. Nah, sekarang kita akan unboxing bersama. Oke, sekarang kita buka. Nah, pisaunya cilik. Rasanya kalau main unboxing deg-degan jer. Habis. Nah, ini dia kotaknya. Wow, merah ya. Dan kalian tahu juga, ini mirip dengan warna sound card V8. Nah, ini dia. Ini sound card V8. Tadang. Nah, ini live sound card. Dan ini juga ada tulisannya live sound card. Apa sih bedanya? Mari kita lihat. Nanti kita akan bedakan bentuknya dan model dari V8 ini. Oke. So, kita langsung buka. Ini dia. Jadi ini modelnya tidak diplastikin sih. Isinya ini seperti ini, lebih tipis, merah-merah. Kita lihat dulu ini isinya. Lalu yang ada di dalam ada buku panduannya. Dan kita juga diberi kabel ya, satu kabel USB, dan ini juga kita diberi juga jack 3,5 stereo, dan ada juga, jadi ada 3 kabel putih sebagai penghubung. Ya, ini aja, that's it, selesai, kosong, hanya karet guys. Oke. Dan kita akan lihat bedanya masing-masing dari penampakan V8 Plus. Sedangkan yang ini V8 Bluetooth. Apa sih keunggulannya? Dilihat dari penampilannya, dari building kompartemennya itu sangat bagus ya. Ini udah besi loh. Dan juga lebih tipis dari V8. Nah, yang lebih unik di sini adalah ini sangat simpel. Coba lihat, sangat simpel. Ini sudah terdiri dari tombol-tombolnya ya. Yang V8 itu menggunakan tuning ya, sedangkan ini menggunakan fader. Untuk mic-nya fader echo, treble-nya, bass-nya, dan musik semua menggunakan fader ya, terkesan model profesional lah. Lalu kemudian tombol-tombol yang di bawah ini adalah sama. Kita akan lihat, bandingkan dengan yang ini. Coba kita lihat. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah V8 dan ini V8 Plus. Dilihat dari bentuknya, tingginya, ini V8 ini sangat tipis guys. Ini sama-sama juga dari build quality-nya juga sama-sama dibangun dari besi ya. Lalu kemudian kita menuju ke bagian tombol.
Nah, ini V8 Bluetooth ya, menggunakan apa sih namanya? Yang muter-muter nih. Nah, ini dial ya, wheel ini semuanya menggunakan ini. Tetapi kalau di V8 Plus ini malah diganti dengan tombol-tombol seperti ini. Tombolnya menjadi merah semua guys, ngeri. Nah, coba kita bandingkan untuk treble-nya udah digeser ke treble-nya ini, diganti menjadi di sini. Nah, ini dia treble-nya. Awalnya diputar, sekarang tinggal digeser naik seperti ini guys. Oke. Dan bagian sisi ini kita coba lihat. Ini ada tombol untuk mic dynamic, kemudian ada lubang jack 3,5 untuk mic condenser mic, ada headset, dan ada juga earphone atau speaker, atau kalian juga mau mendengarkan di headset ya, bisa di sini. Lalu kemudian ada tombol charging, lalu kemudian accompany instrument ada, lalu kemudian ada live 1 dan live 2. Bagaimana dengan yang ini? Kalau kita lihat ini sama tetapi lebih simpel ya kan. Lihat, jarak di antara mereka sangat berbeda karena ada tombol di sini, ada tombol on off-nya. Lalu kemudian di sini masih tetap posisinya lubang dynamic, kemudian di sini juga ada condenser mic, lalu kemudian ada headset dan earphone. Lalu kemudian pada bagian USB di sini bisa dilihat sama, komputer, charging, company, instrumen, USB, dan live 1 dan live 2 sama seperti itu. Lalu yang membedakan juga adalah kalau di bagian atas, tampilan di atas mesti berbeda ya guys, berbeda. Oke, udah lihat bedanya dari posisi pertama, yaitu ada feeder digantikan dengan yang ini masih menggunakan dial. Lalu kemudian pada bagian tombol-tombol instrumen di bawahnya, elektro masih ada, masih sama, pitch bendnya, shockwave-nya masih ada, mic-nya, dodge-nya juga, dan terakhir di sana ada vocal out. Nah, ini bagusnya di sini adalah ada vocal out. Jadi kalau kita aktifkan, vocal out-nya ada. Yang terakhir adalah untuk tombol di bawah ada yang dikurangi di soundcard V8 Plus ini. Mana itu? Yaitu jenis di sini ada begin, tension, dan kiss. Pop 1, pop 2, pop 3. Di sini hanya menggunakan kiss terakhir, hanya song 1 dan song 2. So, bagaimana menurut kalian? Pendapat saya ini lebih bagus dari penampilan simple, ringan, sederhana, dan terkesan lebih pro. So, mari kita lihat hasilnya seperti apa bunyinya. So, let's get started. Nah, teman-teman, untuk menyalakan power ini berbeda ya. Di V8 ini powernya berada di atas, di cartridge ya, menyala. Sedangkan V8 Plus dinyalakan dari belakang, nyala. Jadi tombolnya menyala, lampu indikatornya menyala, dan ini juga menyala. Oke, jadi kita akan coba bagaimana suara yang dikeluarkan V8 Plus. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyambungkan ke live, bisa live 1 atau live 2. Nah, sebelumnya kita sambungkan ke live 1. Oke guys, lalu kemudian ini kita akan tes suaranya. Oke, dan sebentar lagi di bagian ini aku monitoring menggunakan headset ya. Ini tombol headsetnya. Oke, dan ini aku mau rekam suaranya lewat sini menggunakan ini guys. Kita rekam dulu. Nah, ini saya masih menggunakan suara dari Boya, dan saya akan ganti suara saya dengan menggunakan soundcard V Plus ini. Seperti apa? Kita coba. Oke, lihat ini. Oke, nah sekarang saya coba lihat. Ini bagus ya, nampak di sini sudah masuk guys. Ini suaranya ya. Kalau saya bicara ini ya, oke, text sound ya, oke.
Lalu kemudian ini saya monitor ya, yang karena saya dengar sendiri turun ya. Rasanya seperti bagus ya yang ini. Tinggal digeser ya, tinggal berapa. Kemudian ini mic, dot ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya kalau dot. Lalu kemudian vocal out ya. Kemudian ini applause. Pada dasarnya semuanya sama, hanya rasanya suara di V8 Plus ini lebih fresh dan lebih nyaman. Oke, dan kita akan coba bandingkan dengan V8 seperti apa suaranya. Oke, nah sekarang sudah masuk. Ini suaranya ya, ini mic-nya kenaikan, check down, tua, dan ini echo-nya ya makin turun, tua. Dari suaranya rasanya agak berbeda tampilannya sedikit, agak sedikit renyah V8 Plus dari V8S. Nah, ini ada S-nya. Nah, bagaimana kesimpulannya dari dua ini tergantung dari kita. Kalau kalian sudah beli ini, ya itu juga punya keunikan dan ya kelebihan seperti itu. Okay? Nah, guys, kalian bisa membedakan, membandingkan dan merasakan sendiri seperti apa hasil suara yang dikeluarkan oleh sound card V8 Plus. Oke, dan ini adalah yang lebih awal V8S ya. Suaranya tadi kita bisa mendengarkan mana yang lebih crispy. Ini udah banyak para YouTuber cover lagu menggunakannya ini. Dan ini saya gunakan juga untuk di studio kecil saya, dan juga ini saya akan gantikan yang ini karena dari beratnya ini lebih berat dan ini lebih ringan. Yang kedua, ini lebih tebal dan ini lebih tipis ya. Dan harganya tidak jauh beda. Ini sound card 200-an ya, 250, dan ini juga sound card 300-an, dan mungkin sekarang sudah turun, tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana. Lalu kemudian semua tombolnya lengkap, dan ini tidak perlu butuh arus, tapi hanya dicas ya. Teman-teman bisa lihat ini dicas dan baterainya cukup dipakai 5 sampai 6 jam ya, cukup untuk suatu live streaming, cukup untuk satu video atau satu konser yang teman-teman yang suka cover lagu outdoor bisa, karena ini portable banget. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ini hanya sekedar review singkat saja. Mudah-mudahan teman-teman yang pengguna V8 ini juga memberikan dan menambahkan informasi lebih detail di kolom komentar. So, tetap dukung channel ini, dan ketemu lagi di episode tutorial berikut unboxing ya, dan juga video-video lain yang terkait dengan hipnosis. Bye.